Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 12, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Wah, ini kalian sudah sedang mempersiapkan diri untuk ujian sekolah ya. Karena untuk tahun 2022 ini ujian sekolahnya kemungkinan besar akan dilaksanakan tanggal 28 Maret. Wah, ini berarti tinggal menghitung hari lagi ya. Oke, ini saya harap kalian sudah mulai mempersiapkan diri mereview materi-materi dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Selain itu juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan. Karena kalau kalian sakit pasti tidak bisa mengerjakan dengan maksimal. Dan yang paling penting juga adalah kalian tidak boleh wayangan belajarnya ya. Sistem kebut semalam gitu ya, SKS gitu ya. Jadi semalaman suntuk kalian belajar, besoknya ujian. Ini pasti juga tidak maksimal. Nah, ini dalam rangka membekali kalian gitu ya untuk persiapan ujian sekolah, khususnya untuk mapel PPKN, saya akan coba mereview gitu ya latihan soal yang sudah kalian kerjakan dalam video ini. Yang harapannya nanti bisa kalian putar berulang gitu ya, atau juga apabila saya tidak bisa menemani pembelajaran kalian di kelas, kalian bisa mendengarkan atau menyimak video ini. Ya, ini langsung saja ya. Kita akan coba membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke, ini karena tadi sudah terreview, saya clear my choice dulu. Oke, ini kita akan mulai ya dari nomor 1. Terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Salah satunya adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Pertanyaannya, berikut ini lembaga negara yang fokus mengupayakan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia. Oke, berarti kata kuncinya atau yang ditanyakan adalah ini ya, lembaga negara yang fokus mengupayakan perlindungan terhadap hak anak-anak Indonesia. Ya, ini ya. Ini lembaga apa? Kalau kalian ingat, materi ini itu ada di kelas 11 ketika kita membahas tentang hak asasi manusia, dan juga di kelas 12 saat kita membahas mengenai hak warga negara. Nah, jadi ada lembaga-lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk menegakkan hak dan kewajiban. Mungkin yang sangat familiar di kalian adalah Komnas HAM, gitu ya. Karena ini merupakan lembaga yang memang memiliki konsentrasi untuk menjamin penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, selain Komnas HAM, juga ada beberapa lembaga pendamping lainnya, gitu ya. Ini salah satunya yang ditanyakan. Yang pertama ya, option yang A, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jelas ya ini ya, Komisi Perlindungan Anak. Nah, oke, berarti ini tadi sesuai dengan soalnya ya yang diminta ya. Ini berarti kalian langsung bisa menebak jawabannya yang A ya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke, ini ya KPAI. Oke, selain KPAI juga yang mungkin familiar kalian sering dengar adalah Komnas Perempuan juga. Ya, jadi Komnas Perempuan ini itu yang konsen melindungi hak-hak perempuan di Indonesia. Ya, untuk yang KPK dan Ombudsman RI ini memiliki konsentrasi yang mungkin tidak langsung di bidang hak warga negara ataupun kewajiban warga negara. Kalau yang KPK ini kalian pasti familiar, ini khusus memberantas tentang korupsi di Indonesia. Kalau Ombudsman RI ini adalah mengawal kemudian memantau gitu ya, atau ini ya, mengawasi jalannya pelayanan publik di Indonesia. Apabila ada pelanggaran bisa dilaporkan ke Ombudsman RI, terutama dalam hal pelayanan umum atau publik gitu ya. Berarti soal nomor 1 ini jawabannya adalah KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia gitu ya.
Ya, berarti kalau kalian menemukan soal semacam ini, kalian harus fokus yang ditanyakan apa, kemudian diingat-ingat. Tadi ada selain Komnas HAM ada KPAI, kemudian ada juga Komnas Perempuan, ya. Oke, saya rasa kalian sudah memahaminya. Kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pemilihan gubernur dan wakil gubernur di setiap provinsi yang akan dilaksanakan pada pemilu kada diikuti oleh beberapa pasangan calon. Para calon gubernur dan bupati diusung dan dicalonkan oleh beberapa kekuatan politik yang termasuk dalam infrastruktur politik, yaitu titik-titik. Itu ya. Oke, baik. Ini membahas mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Materi ini ada di kelas 10 di bab yang ketiga, ya. Oke, kita mungkin coba singgung sedikit ya terkait dengan suprastruktur dan infrastruktur. Kita mulai dari yang suprastruktur terlebih dahulu, ya. Jadi, suprastruktur politik secara pengertian itu adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Nah, ini cara gampangannya adalah kalau suprastruktur politik itu kata kuncinya adalah lembaga-lembaga negara. Maka suprastruktur politik ini kalian bisa mengingatnya, isinya itu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, karena ketiga lembaga ini tugas dan wewenangnya diatur di dalam konstitusi negara kita. Ya, jadi suprastruktur politik kata kuncinya adalah lembaga-lembaga negara. Ya, itu untuk suprastruktur politik. Oke, selanjutnya adalah infrastruktur politik. Nah, kalau infrastruktur politik itu pengertiannya adalah pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Jadi kalau infrastruktur politik itu intinya adalah kekuatan politik yang berasal dari masyarakat. Nah, kalau suprastruktur politik itu kan datangnya dari pemerintah. Nah, kalau infrastruktur politik ini datangnya dari masyarakat. Ya, jadi kalian ingat-ingat itu antara suprastruktur dan infrastruktur. Kalau suprastruktur dari pemerintah, kalau infrastruktur dari masyarakat. Nah, infrastruktur ini kita bedakan menjadi 5, ya. Yang pertama adalah partai politik. Yang kedua, kelompok kepentingan atau kita sering menyebutnya dengan interest group. Kemudian yang ketiga adalah media komunikasi politik. Yang keempat adalah kelompok penekan atau pressure group. Kemudian yang terakhir adalah tokoh politik. Nah, kelima ini ya yang tadi saya sebutkan ini kan berasal dari masyarakat, bukan berasal dari pemerintah, gitu ya. Partai politik, kelompok kepentingan, media komunikasi politik, kelompok penekan, dan tokoh politik ini berasal dari masyarakat. Nah, kita coba lihat soalnya. Oke, soalnya yang ditanyakan di sini adalah pada saat pemilu kada, ya. Jadi pada saat pemilu kada, calon gubernur dan juga calon bupati gitu ya atau wali kota itu biasanya dicalonkan atau diusung gitu ya oleh beberapa kekuatan politik ya. Nah, ini kekuatan politik ini tuh termasuk di dalam infrastruktur politik. Kita coba lihat apakah media massa itu mengusung pasangan calon gubernur dan bupati ya. Ini kalau media massa ini kan tadi masuknya ke yang media komunikasi politik, tetapi kalau media massa ini bukan untuk mengusung ya, tetapi media massa ini biasanya digunakan selama kampanye gitu ya, untuk memperkenalkan para calon gubernur dan bupati ke masyarakat. Jadi ini yang A kurang tepat ya. Kemudian yang B, tokoh politik. Nah, ini kalau tokoh politik ini kan berarti tokoh-tokoh di masyarakat yang sudah menjadi mungkin publik itu mengetahuinya dia adalah orang yang berkecimpung di bidang politik gitu ya. Mungkin dia memiliki background pendidikan di bidang politik atau dia pernah mencalonkan diri di
ketiga lembaga negara, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Tetapi yang di sini kan yang ditanyakan adalah kekuatan politiknya ya, maka tokoh politik ini juga kurang tepat karena tokoh politik kan orangnya, ya. Berarti kan ini berarti kalau kita sebut berarti ya gubernur dan bupati tadi mereka adalah calon gubernur dan bupati tadi adalah tokoh politik, gitu ya. Berarti yang B ini kurang tepat. Kemudian kelompok kepentingan, ya, atau mungkin kita sebut tadi dengan interest group. Nah, ini kelompok kepentingan juga kurang tepat ya, karena kurang sesuai ya, karena kelompok kepentingan ini ya memang sekilas dia akan mencalonkan gubernur dan bupati, gitu ya, membantu pencalonan gubernur dan bupati. Tetapi kelompok kepentingan ini kurang mengerucut ya untuk pemilu kada ya, karena pemilu kada ini kan kelompok kepentingan kemudian tidak bisa mengusung langsung ya pasangan calon tersebut ya, mereka hanya biasanya membantu tetapi tidak secara resmi, gitu ya. Jadi membantunya itu biasanya ya mungkin di balik layarnya, gitu ya. Nah, kalau kelompok penekan atau interest atau pressure group, gitu ya, itu juga kurang sesuai karena pressure group ini kan berarti kita kenal mungkin dengan kubu oposisi, gitu ya. Nah, kubu oposisi ini berarti kan mereka justru tidak mencalonkan gubernur dan bupati ya, tetapi mereka biasanya yang akan menjadi penyeimbang di dalam pemerintahan, gitu ya, oposisi ini. Jadi kalau misalkan ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ketika dia tidak sesuai, nanti dari oposisi ini bisa memberikan masukan, gitu ya, agar seimbang. Kemudian partai politik. Nah, coba partai politik, gitu ya. Nah, ini partai politik ini kan juga termasuk infrastruktur politik. Nah, partai politik ini merupakan salah satu, gitu ya, yang dapat mencalonkan gubernur atau bupati ya, pasangan calon gubernur dan calon bupati atau wali kota. Ya, ini adalah partai politik yang bisa mengusung ya. Dan partai politik ini juga merupakan sebuah kekuatan ya di dalam proses pemilu kada ya. Maka yang paling sesuai dengan soal ini terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu yang bisa menjadi sebuah kekuatan politik adalah partai politik. Yang bisa resmi mengusung, gitu ya, adalah partai politik, gitu ya. Berarti ini jawabannya yang paling tepat adalah E. Ya, berarti kalian harus mengingat-ingat ya materi mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Ingat, kalau suprastruktur itu dari pemerintah, kalau infrastruktur itu dari masyarakat. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Kalau kurang jelas nanti bisa membaca materi yang nanti sudah saya share ya, materi kelas 10 bisa dibaca ulang. Oke, baik. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ya, kita lanjutkan ke nomor 3. Oke. Pasal 17 ayat 3 di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Berikut ini kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah. Oke, ini juga membahas tentang ini ya. Ini juga materi kelas 10 terkait dengan ketatanegaraan, gitu ya, terkait dengan tadi kementerian. Jadi intinya di dalam kementerian di Indonesia itu ada beberapa ya, jadi dibedakan menjadi beberapa. Nah, salah satunya adalah kementerian yang namanya itu secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar atau kita sering sebut dengan kementerian yang disebutkan secara nomenklatur, gitu ya. Jadi disebut langsung di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kalian ingat, ini ada 3 kementerian yang disebutkan langsung di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kalian baca itu ada di pasal 7B terkait dengan mekanisme pemakzulan atau ketika ada pergantian atau mungkin kondisi mendesak, gitu ya, sehingga presiden atau wakil presiden kita itu harus digantikan. Jadi kurang lebih di dalam pasal 7B itu disebutkan apabila presiden dan wakil presiden itu mangkat, gitu ya, mangkat, berhenti atau diberhentikan, gitu ya, secara bersamaan. Jadi ya, secara bersamaan, maka ini yang menggantikan tugas pemerintahan itu ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Pertahanan. Ya, jadi ini adalah 3 kementerian yang bisa menggantikan tugas pemerintahan dalam kondisi sangat darurat tadi ya, ketika presiden dan wakil presiden itu baik itu berhenti atau mangkat gitu ya, atau diberhentikan secara bareng-bareng gitu ya, dua-duanya itu secara berbarengan ya. Ini yang menggantikan adalah 3 kementerian tersebut. Nanti kalian bisa mengecek ya. Jadi diingat-ingat, kementerian yang namanya disebut secara langsung di dalam Undang-Undang Dasar itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian Pertahanan. Maka ini alasannya kenapa presiden dan wakil presiden kita sangat jarang berada di dalam tempat yang sama. Salah satunya adalah menghindari kondisi-kondisi darurat seperti ini gitu ya. Nah, ini yang menggantikan adalah Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan gitu ya. Oke, saya rasa kalian sudah ingat ya, ini adalah salah satu materi kelas 10. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke membutuhkan sistem pertahanan dan keamanan untuk menjaga stabilitas nasional. Usaha ini dilakukan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankam rata ya. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah Sishankam rata di Indonesia gitu ya. Nah, Sishankam rata di Indonesia itu seperti apa? Nah, ini kalian mungkin masih ingat, ada di pasal 30 ya Undang-Undang Dasar kita, di mana di situ disebutkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, ya. Nah, atau kita sering singkat dengan istilah Sishankam rata, ya. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam Sishankam rata kita itu ada 2 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan utama dan yang kedua adalah kekuatan pendukung, ya. Nah, kekuatan utama di dalam Sishankam rata kita itu dipegang oleh TNI dan Polri. Oke, berarti kalian sudah bisa menebak ya. Yang jawaban A, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, berarti betul ya. Yang B, TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sekaligus pendukung. Nah, ini berarti salah ya, karena TNI dan Polri itu kedudukannya sebagai kekuatan utama. TNI sebagai kekuatan utama dan Polri sebagai kekuatan pendukung. Ini juga salah ya. Yang D, TNI dan Polri sebagai kekuatan pendukung. Ini juga lebih salah lagi. TNI, Polri, dan rakyat sebagai kekuatan utama. Ini juga kurang sesuai. Maka yang paling mendekati adalah yang A. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ini kalian bisa lihat di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Jadi Sishankam rata kita itu memiliki 2 kekuatan. Yang pertama, kekuatan utama dipegang oleh TNI dan Polri, sedangkan kekuatan pendukung itu dipegang oleh rakyat. Jadi kita adalah kekuatan pendukung gitu ya. Nah, ini kalian ingat-ingat ya. Ada di pasal 30 ayat 2. Saya rasa kalian sudah memahaminya. Ini saya lanjutkan. Nomor 5. Oke ya. Nomor 5. John Locke ya membagi kekuasaan negara menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut ini yang merupakan kekuasaan yudikatif di Indonesia adalah, oke, berarti yang ditanyakan adalah kekuasaan yudikatif. Oke, mungkin kalian masih ingat ya, ini adalah materi kelas 10 bab berapa? Bab 1 ya. Oke, jadi materi kelas 10 bab 1 ya. Oke, di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Jadi, di dalam materi tentang tadi ya, penyelenggaraan kekuasaan negara, pemerintahan atau kekuasaan negara itu dibagi ya menurut beberapa pandangan. Nah, ini salah satu tokoh yang terkenal adalah John Locke dan Montesquieu. Kalau John Locke itu membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau legislatif ini di John Locke itu fokusnya di yang membuat undang-undang.
Kalau eksekutif ini yang menjalankan undang-undang, dan federatif ini adalah yang melakukan hubungan dengan negara lain. Ya, jadi federatif ini di dalam John Locke itu adalah yang melakukan hubungan dengan negara lain, seperti Kemenlu lah ya, Kementerian Luar Negeri. Jadi sendiri atau dipisah. Sedangkan kekuasaan di bidang kehakiman gitu ya, itu masuknya ke dalam eksekutif di dalam teori John Locke. Nah, sedangkan di dalam teorinya Montesquieu ini dibaginya menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi perbedaannya ada di yudikatif dan federatifnya. Kalau yang Montesquieu ini, legislatifnya itu berarti fokus membuat undang-undang, eksekutif ini fokus melaksanakan undang-undang, sedangkan yudikatif ini adalah fokusnya di bidang kekuasaan kehakiman. Nah, kalau yang federatif di Montesquieu itu masuk di mana? Masuk di kekuasaan eksekutif, karena kementerian itu kan berada di bawah presiden ya, maka masuknya ke eksekutif, gitu ya. Jadi ini perbedaannya di yudikatif sama federatif. Nah, karena yang ditanyakan adalah yudikatif, ini kan tadi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, itu siapa, gitu ya? Coba kita cek satu persatu. Yang pertama DPR. Jelas ya, bukan ya, karena DPR ini masuknya adalah ke yang legislatif, gitu ya. Kemudian komisi yudisial. Oke, walaupun komisi yudisial secara kasat mata gitu ya, itu masuknya ke dalam yudikatif, tetapi komisi yudisial ini sebenarnya tidak melakukan kekuasaan kehakiman. Karena komisi yudisial ini adalah yang menjamin hakim-hakim di Indonesia itu bekerja sesuai dengan norma kehakiman yang ada. Ya, ini komisi yudisial, ya. Yang ke C ini Mahkamah Agung. Wah, ini jelas ya, Mahkamah Agung ini masuknya adalah ke bidang yudikatif. Kalau MPR ini jelas ya, tidak ya. Sedangkan presiden ini masuknya ke eksekutif. Maka yang paling tepat yang memegang kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung. Selain Mahkamah Agung, yang berada di bidang yudikatif adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan tertukar ya. Komisi yudisial itu adalah yang menjamin agar hakim-hakim agung atau hakim-hakim konstitusi itu bekerja sesuai dengan norma-norma kehakiman, gitu ya. Jadi komisi yudisial ini yang mengawasinya, gitu ya, atau yang menjamin, gitu ya. Oke, berarti yang di dalam kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung. Oke, saya rasa kalian sudah paham. Kita lanjutkan. Oke. Nomor 6 ya. Oke, kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil, ya. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah terkait dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pada penduduk sipil. Nah, karena kalau kalian masih ingat, ini masuknya ke materi terkait dengan hak asasi manusia juga. Mencegah ini merupakan salah satu ini ya, kayak semacam jebakan di kalian ya. Oke, jadi hati-hati berarti kalau menemukan soal semacam ini. Mencegah ini berarti salah gitu ya. Oke, ini yang B juga ada kata mencegah, berarti yang B bukan ya. Oke, yang C ini tidak ada kata mencegah. Wah, ini berarti mungkin kemungkinan besar jawabannya yang C. Kemudian yang D ini menggagalkan pembunuhan. Oke, ini menggagalkan pembunuhan. Oke, ini berarti juga salah ya, ini menggagalkan gitu ya. Oke, ini berarti salah. Kemudian membantu menyelesaikan masalah. Ya, ini juga bukan ya, berarti memang yang C. Oke, jadi ini jawabannya setelah kita urutkan gitu ya. Berarti kalau kalian nanti mengerjakan soal, misalkan kalian baca kok kemudian tidak ada yang tepat, kalian coba cari alternatif yang lain. Oh, kita cari, oh mungkin dari kata mencegahnya, gitu ya. Karena mencegah ini kan berarti positif, berarti ini bukan termasuk kejahatan, gitu ya. Berarti harus hati-hati kalau menemukan soal semacam ini, ya. Jadi jawaban yang paling tepat setelah kita telusuri adalah yang C, karena yang C ini tidak ada kata-kata penjebaknya, ya. Oke, saya rasa kalian sudah memahaminya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7.
Indonesia menjamin kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Ruang ini tentu harus didukung dengan kerukunan umat beragama, baik kerukunan internal antar umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Negara menjamin kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu di dalam Undang-Undang Dasar. Khususnya di pasal berapa? Oke, ini ya. Ini yang ditanyakan adalah pasal, maka kalian juga harus mengingat-ingat ya. Oke, ini juga ada di materi pada saat kita membahas tentang hak asasi manusia gitu ya. Nah, kalian perhatikan ya, negara menjamin kemerdekaan. Oke ya. Nah, ini kalau kalian ingat, bab mengenai agama itu ada di bab 9. Bab 11 ya. Di dalam Undang-Undang Dasar itu ada bab terkait dengan agama. Nah, kalau kalian ingin mengingatnya lebih jelas, jadi pasal yang mengatur mengenai negara itu menjamin kebebasan memeluk agama yang khusus ya, itu ada di pasal 29 ayat 2 ya. Walaupun nanti ada pasal-pasal lain yang mempertegas seperti di pasal 28 gitu ya, itu juga ada, tetapi yang memang benar-benar di situ menyampaikan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu ada di pasal 29 ayat 2. Ini ada di bab 11 yang mengatur mengenai agama. Jadi diingat-ingat ya, pasal 29 ayat 2. Pasal 28 ini pasal 28 utamanya ya, ini berkaitan dengan hak asasi manusia dari mulai pasal 28A sampai dengan J. Kalau pasal 27 ini berkaitan dengan bela negara ya, utamanya yang ayat 3 gitu ya, itu berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara untuk mengikuti bela negara. Kemudian pasal 30 ini jelas ya berkaitan dengan pertahanan. Oke ya. Sedangkan pasal 31 itu berkaitan dengan pendidikan. Ya, jadi kan bukan ya berarti ya. Jadi kalian harus kembali mengingat-ingat pasal-pasal, intinya diingat-ingat kata kuncinya ya. Kalau pasal 27 tentang apa, 28 tentang apa, 29 tentang apa, kemudian pasal 30 tentang apa, 31 tentang apa, 32 tentang apa, 33 tentang apa, dan 34 tentang apa, minimal itu ya. Karena itu adalah pasal yang sering ditanyakan kaitannya dengan materi-materi terkait dengan hak asasi manusia ataupun hak warga negara. Oke, itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai Pancasila merupakan pengertian dari nilai. Maka ini berarti kita membahas mengenai nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Masih ingat ya, nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu ada 3 ya. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan juga nilai praksis. Ya, kalau nilai dasar ini merupakan nilai yang ada di dalam Pancasila dan ini biasanya sudah kita terima dan itu tidak akan berubah. Karena melekat di dalam sila yang ada di dalam Pancasila. Contohnya sila pertama ini mengandung nilai dasar ketuhanan. Sila yang kedua mengandung nilai dasar kemanusiaan. Sila yang ketiga mengandung nilai dasar persatuan. Sila yang keempat mengandung nilai dasar kerakyatan. Dan sila yang kelima mengandung nilai dasar keadilan. Ya, itu nilai dasar. Sedangkan nilai instrumental itu merupakan penjabaran dari nilai dasar yang wujudnya itu biasanya adalah peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Contohnya misalkan ya, tadi nilai dasar ketuhanan ya, itu juga diatur di dalam nilai instrumental, dijabarkan di dalam nilai instrumental. Contohnya ada di dalam Undang-Undang Dasar di pasal 29 ayat 2. Nah itu ya, jadi nilai instrumental itu penjabaran lebih luas dari nilai dasar. Ya, ini biasanya dijabarkan di dalam undang-undang ataupun di dalam peraturan-peraturan. Itu ya. Oke, berarti itu yang nilai instrumental. Kemudian yang terakhir adalah nilai praksis atau praktis ya.
nilai praksis atau nilai praktis ini merupakan nilai yang dilakukan atau dipraktekkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan nilai dasarnya tadi adalah nilai ketuhanan dijabarkan di dalam pasal 29 ayat A, dilakukan masyarakat dengan cara melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Jadi prakteknya rakyat atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu masuknya dalam nilai praksis. Jadi prakteknya gitu ya. Praksis itu prakteknya. Maka kalau yang di sini ditanyakan adalah nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, bagaimana masyarakat melaksanakan atau mengaktualisasikan diri, itu berarti masuknya ke dalam nilai praksis. Prakteknya masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Itu ya, berarti yang nomor 8 ini masuknya adalah ke nilai praksis. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Oke ya, di nomor 9 ini membahas mengenai ini ya, materi tentang ancaman ya. Ini materi kelas 11, kelas 10 juga ada, kita singgung juga. Soalnya berbunyi seperti ini. Saat ini sudah diberlakukan kebijakan internasional di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Kawasan Asia Tenggara sendiri mulai memberlakukan adanya AFTA dan MEA ya, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kalau yang AFTA ini kalau tidak salah ASEAN Free Trade Area gitu ya. Ini tentu merupakan sebuah ancaman sekaligus tantangan dalam bidang. Oke, jadi ini kita disandingkan pada kondisi di mana sekarang dunia internasional itu meminta kepada setiap negara agar tidak melakukan diskriminasi terhadap produk impor maupun produk ekspor. Nah, karena kita tidak boleh mendiskriminasi ini, maka di kawasan Asia Tenggara sendiri itu ada AFTA dan MEA. Nah, AFTA dan MEA ini memang secara kasat mata bisa menjadi sebuah ancaman, bisa menjadi sebuah tantangan. Nah, AFTA dan MEA ini saya tadi sudah membacakan kepanjangannya, ada kata-kata ekonomi gitu ya. Maka yang paling tepat jawabannya adalah ancaman dan tantangan di bidang ekonomi ya. Oke, karena ini berkaitan dengan impor dan ekspor, pasti itu berkaitan dengan ekonomi ya. Oke, jadi kalian harus bisa menyesuaikan dengan konteks yang diilustrasikan oleh soal. Saya rasa ini cukup mudah. Nanti kalau kalian menemukan soal semacam ini, kalau ilustrasinya sudah jelas, kalian pasti bisa menebaknya juga dengan benar, ya. Oke, di sini ada kata impor dan ekspor. Di sini juga ada kata AFTA dan MEA. Kalau kalian tahu kepanjangan MEA, otomatis kalian langsung tahu bahwa jawabannya adalah ekonomi, ya. Itu nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10 ya. Nomor 10 ini soalnya adalah dalam pelaksanaan pemilu sering kita memperkirakan suara pasangan calon yang unggul melalui hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei. Lembaga survei ini diperlukan untuk memperkirakan elektabilitas pasangan calon pada kurun waktu tertentu. Ilustrasi tersebut merupakan pengaruh positif iptek dalam bidang titik-titik. Oke, jadi ini materi terkait dengan ini ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Oke, mungkin kalian masih ingat ini materi kelas 12 ya. Kemarin di bab yang ketiga ya, kita belajar tentang bagaimana sih pengaruh iptek terhadap negara kita. Nah, ini salah satunya iptek itu ternyata berpengaruh pada proses pemilu kita ya, karena sekarang ada istilahnya quick count gitu ya, yang dimana kita itu bisa memperkirakan siapa yang menang gitu ya dengan melalui sampel-sampel, atau kita bisa mengetahui mengenai elektabilitas dari pasangan calon. Nah, ini berarti merupakan ancaman atau merupakan pengaruh positif iptek di bidang apa? Nah, ini kalian bisa menebak ya. Ada kata pemilu, ada kata quick count. Berarti ini jelas ya, berarti di bidang politik. Ini saya rasa kalian cukup mudah ya untuk menjawab mengenai soal-soal semacam ini, asalkan kalian membaca ilustrasinya dengan baik. Itu kuncinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada 25 soal ya. Mungkin nanti kita break sebentar ketika sudah masuk ke nomor 15 ya.
Oke, kita ke nomor 11 terlebih dahulu. Ditunjukkan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Merupakan strategi dalam menghadapi ancaman di bidang. Oke, jadi ini kita diminta untuk menebak. Ilustrasi itu merupakan strategi menghadapi ancaman di bidang apa, gitu ya. Di sini ada kata-kata kelangsungan hidup Pancasila. Oke, jelas ya. Kalau kelangsungan hidup Pancasila ini pasti berkaitan dengan strategi menghadapi ancaman di bidang ideologi. Oke, kalau kalian masih ingat, jadi ancaman ini itu kan ada dua ya. Ada ancaman militer, ada ancaman non-militer. Kalau ancaman militer ini menggunakan kekuatan bersenjata, sedangkan ancaman non-militer ini tidak menggunakan kekuatan bersenjata, ya. Tetapi ketika dibiarkan ini bisa membahayakan. Nah, ancaman ini kemudian itu ada subbidangnya masing-masing, yang sering kita sebut dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Pokoknya ancaman di bidang ideologi ini berarti segala upaya, paham-paham yang ingin menggeser ideologi kita atau Pancasila, itu ya. Itu adalah ancaman di bidang ideologi. Nah, nanti strateginya apa ya? Strateginya adalah bagaimana kita mempertahankan ideologi kita, gitu ya. Entah itu melalui ini ya, membumikan Pancasila, kemudian mengaktualisasikan Pancasila dan lain sebagainya. Itu adalah upaya yang bisa kita lakukan. Kalau di bidang politik jelas ini berkaitan dengan pemerintahan, gitu ya. Kalau bidang ekonomi ini ya berkaitan dengan kondisi perekonomian kita, gitu ya. Mungkin kemudian kebijakan-kebijakan internasional terkait dengan ekonomi, gitu ya. Kalau di bidang sosial budaya ini nanti biasanya berkaitan dengan perubahan sikap masyarakat Indonesia. Ya, misalkan yang tadinya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sederhana, kemudian menjadi masyarakat yang hedon. Nah, ini merupakan ancaman di bidang sosial budaya. Kemudian kalau di bidang Hankam atau pertahanan dan keamanan, ini berkaitan dengan ancaman-ancaman yang mengintai negara kita, terutama di bidang kedaulatan negara. Ya, itu adalah materi terkait dengan ancaman. Ini kalian bisa kembali mereview materi ini di kelas 10 ada, di kelas 11 juga ada. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Oke, sebentar. Untuk melengkapi sejarah ketatanegaraan Indonesia, perlu ditetapkan hari lahir Pancasila. Atas dasar pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Peristiwa yang berkaitan langsung dan menjadi dasar sejarah lahirnya Pancasila tersebut adalah, nah ini berarti materi kelas 10 awal sekali gitu ya, ketika kita belajar tentang ketatanegaraan, tetapi sebelumnya kita belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, ini adalah berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menetapkan tanggal 1 Juni itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, ini kita diminta untuk memilih dasar sejarahnya. Kenapa 1 Juni itu kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Yang A, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, ini bukan ya, karena kekosongan pemerintahan itu berarti sebelum Indonesia merdeka, ya. Berarti kan mungkin sekitar tanggal ketika dijatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki gitu ya. Nah, berarti mungkin tanggal 9 ini ya, 9 Agustusan gitu ya. Berarti kan bukan ya. Ini bukan merupakan dasar dari penetapan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Yang B, pembentukan BPUPKI. Nah, ini pembentukan BPUPKI itu kan di bulan Maret gitu ya. Ini juga bukan gitu ya, tanggal 1 Maret gitu ya. Ini juga bukan. Kemudian dibentuknya panitia kecil. Nah, ini juga bukan ya. Ini panitia kecil ini kan dibentuknya setelah BPUPKI dibubarkan. Nah, ini juga bukan menjadi dasar. Pidato Muhammad Yamin.
ya. Pidato Muhammad Yamin mengenai usulan Pancasila itu kan dilakukan tanggal 29 Mei ya. Jadi ini juga bukan ya. Coba yang E, pidato Insinyur Soekarno mengenai usulan 5 dasar negara Indonesia merdeka. Nah, ini yang paling sesuai adalah yang E ya, karena Soekarno menyampaikan mengenai dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila itu pada tanggal 1 Juni, dan memang Insinyur Soekarno sendiri yang menamakan 5 dasar negara yang diusulkannya itu sebagai Pancasila. Maka salah satu dasar sejarah dari 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila adalah dari pidato Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI. Itu ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang E. Nah, kita lanjutkan. Oke, nomor 13. Konsep kesatuan yang dianut bangsa Indonesia meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Kesatuan ini sesuai dengan politik kewilayahan yang dianut bangsa Indonesia, yaitu wawasan Nusantara. Berikut ini yang tidak termasuk karakteristik wawasan Nusantara adalah, ini berarti materi kelas 10 bab 7 ya, terkait dengan wawasan Nusantara. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk karakteristik dari wawasan Nusantara ya, berarti yang bukan karakter wawasan Nusantara kita. Yang pertama, lautan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Oke ya. Oke. Betul ya. Jadi lautan itu kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, di mana ada pulau, ada laut. Itu berarti merupakan wilayah yang tidak terpisahkan. Berarti yang A betul ya. Di sini adalah kita carinya yang tidak. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan udara. Ya, manunggalnya laut, darat, dan udara. Ya, ini juga betul ya. Karena konsep wawasan Nusantara kita adalah bersatunya wilayah laut kita, darat kita, dan udara kita. Kemudian yang C, negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan dan ditaburi pulau besar dan kecil. Oke, negara kita kan negara kepulauan ya. Ini kita wilayahnya itu kan ada lautan, kemudian ada pulau besar dan kecilnya. Ya, berarti ini yang C juga benar. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok dari Indonesia. Ini juga betul ya, karena kita itu daratannya dengan lautannya itu lebih luas lautannya juga, maka lautan ini juga merupakan wilayah pokok negara kita. Yang E, laut atau perairan merupakan wilayah pelengkap dari Indonesia. Nah, ini yang tidak sesuai ya, karena laut dan perairan itu adalah wilayah pokok, bukan pelengkap, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Berikut ini merupakan tugas Mahkamah Agung yang diberikan oleh pasal 24A UUD NRI tahun 1945. Oke, ini kalian juga harus memahami ya mengenai tugas dari lembaga negara kita. Salah satunya adalah di bidang yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Ini ada di pasal 24A. Mahkamah Agung itu memiliki tugas diantaranya adalah mengadili pada tingkat kasasi ya. Jadi mengadili pada tingkat kasasi. Oke ya. So, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan memiliki wewenang lainnya. Oke, coba. Mana yang paling tepat? Yang A, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengenai sengketa pemilu. Ini bukan ya. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Wah, ini mungkin bisa menjadi jawaban ya. Yang C, memberikan jawaban atas pertanyaan DPR. Ini juga tidak. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara dengan yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini juga bukan. Memutus pembubaran partai politik juga bukan. Maka yang paling tepat adalah B ya, karena tugas Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jangan keliru dengan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu diatur di pasal 24C ya.
di pasal 24C. Nah, ini salah satunya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Wah, ini berarti yang A ini tugasnya Mahkamah Konstitusi. Kemudian selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan ini ya lainnya gitu ya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, seperti memutus pembubaran partai politik ya. Berarti yang E ini juga merupakan tugas Mahkamah Konstitusi. Kemudian selain itu juga memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi kalau ada sengketa pemilu itu yang memutuskan adalah Mahkamah Konstitusi gitu ya. Oke, berarti ini jawaban yang benar untuk tugas Mahkamah Agung adalah yang B ya. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 15. Oke, yang merupakan peran kejaksaan pada proses hukum di Indonesia adalah, oke ini materi kelas 12 ya, ketika kita belajar tentang hukum gitu ya. Nah, yang merupakan peran jaksa, oke, melakukan penuntutan. Wah, ini yang A jawabannya sepertinya langsung benar gitu ya. Jaksa itu kan tugasnya melakukan penuntutan. Yang melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan adalah Polri ya. Oke, memberikan bantuan hukum. Nah, kalau memberikan bantuan hukum ini adalah advokat atau pengacara. Mengatasi korupsi ini jelas KPK. Memutus perkara hukum ini hakim. Maka yang paling tepat adalah yang A, melakukan penuntutan. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai nomor 15 dulu ya. Nanti kita sambung pada video selanjutnya agar tidak terlalu panjang. Ya, ini sepertinya sudah hampir berapa menit nih ya? Sudah hampir 1 jam ya ini videonya gitu ya. Oke, nanti bisa kalian mungkin yang sudah paham di skip saja gitu ya. Tapi yang belum paham bisa diperhatikan lebih detail. Ya, itu saja untuk video pembahasan soalnya. Kita cukupkan dari nomor 1 sampai nomor 15 terlebih dahulu. 10 nomornya kita sambung pada video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk mempersiapkan ujian sekolah. Semoga nilainya bisa maksimal. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan ataupun mungkin kurang jelas gitu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.